Halo semua, kami dari kelompok 5 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 UMN Medan. Tonton sampai habis ya. Pada video ini, kelompok kami memberikan tanggapan terhadap kasus yang ada di ruangan kelas. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Mau tahu jawabannya? Tonton video ini ya. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak video ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa peserta didik di kelas 1 SD belum bisa berhitung. Jadi ada beberapa nih permasalahan kenapa sih siswa kelas 1 SD belum bisa berhitung. Jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Permasalahan yang pertama, pembelajaran matematika adalah salah satu pembelajaran yang kebanyakan tidak disukai oleh siswa. Kenapa sih matematika tidak disukai? Karena siswa beranggapan matematika adalah materi hafalan tentang rumus-rumus. Hal ini menjadi salah satu alasan kebanyakan siswa tidak menyukai matematika dan beranggapan matematika adalah pelajaran yang sulit. Kenyataannya, matematika adalah ilmu yang banyak ditemukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam jual beli, keuangan, pengukuran bahan masakan, dan lain-lain. Permasalahan kedua, perbedaan pola pikir yang dimiliki masing-masing siswa. Penyebab siswa kesulitan memecahkan masalah penjumlahan karena perbedaan pola pikir yang dimiliki masing-masing siswa. Ada kalanya siswa lebih cepat memahami materi yang diajarkan oleh guru, namun ada juga siswa yang sulit untuk menangkap materi yang diajarkan oleh guru. Permasalahan ketiga, siswa kesulitan memecahkan masalah penjumlahan. Salah satu tantangan besar guru matematika adalah dalam memberikan pemahaman dasar, yaitu tentang materi penjumlahan pada siswa sekolah dasar. Penjumlahan adalah operasi dasar yang harus dipahami dengan baik oleh siswa sejak kelas 1 SD. Namun, kenyataannya masih banyak dijumpai siswa yang kesulitan melakukan operasi penjumlahan meskipun sudah berada di kelas tinggi. Tapi mari kita lakukan, kalau kau suka hati berputarlah. Kita ketahui Kalau tahapan kau suka hati jangan nangis. Kalau kau suka hati jangan nangis. Kalau kau suka. sebelum membahas lebih dalam fase perkembangan anak SD, perlu kita ketahui tahapan-tahapan perkembangan anak. Menurut Piaget, ada 4 tingkatan perkembangan anak, yaitu yang pertama, ada tahap sensorik motorik yang terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, ada namanya tahap praoperasi yang terjadi pada anak saat usia 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga adalah tahap operasi konkret. Ini terjadi pada usia anak 8 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasi formal. Dalam tahap ini, anak-anak sudah berada di fase usia 11 tahun ke atas. Maka, dari 4 tahapan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan anak SD kelas 1 berada pada operasi konkret yang ditandai dengan anak-anak mulai belajar dengan aturan,
serta memiliki pemikiran yang logis dan nyata tanpa menghayal. Dengan begitu, penyelesaian masalah dalam kasus ini, guru membutuhkan model pembelajaran matematika yang logis, konkret, serta nyata yang dapat dilihat langsung oleh peserta didik demi tercapainya tujuan pembelajaran dalam berhitung matematika. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu proses ekuilibrasi, pengalaman, transmisi sosial, kedewasaan, dan pengalaman logika matematik. Yang ketiga, bentuk pengetahuan menurut Piaget. Piaget mengemukakan tentang 3 bentuk pengetahuan, antara lain pengetahuan logika matematika, pengetahuan fisik, pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial dapat diciptakan dari pikiran guru terhadap pikiran siswa. Sedangkan pengetahuan fisik dan pengetahuan logika matematika harus diciptakan oleh diri sendiri. Yang keempat, guru matematika harus mengetahui tentang perkembangan kognitif siswa. Guru seharusnya memperhatikan pengalaman yang dimiliki siswa sebelum dalam proses belajar. Dan biru. Apa sih yang bisa dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat. Yang pertama, Rina harus mengetahui tingkat perkembangan intelektual individu. Dalam hal ini, tingkat perkembangan intelektual individunya adalah pada tingkat operasional konkret. Sesuai dengan penerapan teori Piaget, pembelajaran matematika dapat diberikan dengan bantuan alat peraga sederhana. Seperti pada materi perkalian atau penjumlahan berulang, dapat digunakan jajanan kecil misal permen untuk memperagakan kepada siswa dengan cara seperti berjual. Kemudian, Rina juga harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menjadikan siswa lebih aktif dibandingkan guru, supaya siswa tidak cepat bosan dengan apa yang diajarkan di kelas. Maka diperlukan metode belajar yang tepat. Rina dapat menciptakan alat peraga yang menarik minat belajar matematika siswa, termasuk dalam mempelajari materi penjumlahan. Alat peraga yang baik digunakan untuk pembelajaran matematika materi penjumlahan jenjang sekolah dasar dengan menggunakan benda konkret. Pembelajaran matematika menggunakan alat peraga dalam materi penjumlahan dapat mengasah pikiran siswa saat memecahkan masalah. Juga dapat membantu siswa dalam pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif di kelas. Pada anak SD kelas bawah, pembelajaran masih bersifat abstrak dan memerlukan media atau alat bantu dalam memahami materi pembelajaran. Menurut Amin, dalam Maflika, pada dasarnya anak belajar dari hal-hal yang konkret. Sehingga untuk mengetahui konsep-konsep yang abstrak, anak memerlukan benda-benda yang real sebagai perantara atau visualisasinya. Salah satu kompetensi dasar pembelajaran matematika di sekolah pada tingkat pendidikan kelas 1 SD yaitu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Mengenalkan matematika pada anak tidak harus dengan menyodorkan buku latihan atau langsung ke soalnya. Di sisi lain, banyak pula jenis media yang telah tersedia di lingkungan sekitar kita yang langsung dapat kita gunakan untuk keperluan pembelajaran. Beberapa benda real yang dapat kita gunakan ketika di kelas pada pembelajaran berhitung seperti pensil, ada spidol, buku, lidi, dan kelereng. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan lidi sebagai alat bantu berhitung. Lidi berasal dari pelepah kelapa atau aren. Sekumpulan lidi diikat menjadi sapu lidi. Sapu lidi ini dimanfaatkan sebagai alat pembersih halaman atau perkarangan. Nah, dengan begitu, peserta didik mengetahui dan memiliki pengalaman terkaitan dengan sapu lidi, karena sapu lidi itu ada di rumah dan ada juga di sekolah. Selain digunakan sebagai alat kebersihan,
Jadi dapat digunakan sebagai media pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penggunaan alat bantu sapu lidi ini yaitu bisa dimanfaatkan untuk menyatakan bilangan, menjumlah, mengurangi, kemudian media bangun datar. Lidi merupakan alat bantu pembelajaran matematika yang dapat kita peroleh dari lingkungan sekitar. Jadi dapat kita gunakan sebagai alat bantu hitung pada anak kelas 1 maupun anak kelas 2 sekolah dasar. Membantu siswa untuk mengenal konsep penjumlahan dan pengurangan sebagai dasar mempelajari matematika. Selain penggunaan lidi tadi, beberapa alat peraga yang dapat digunakan dapat kami tampilkan di slide berikut. Ada 4 contohnya dan dapat dikreasikan lagi untuk yang lebih baik lagi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat alat peraga yang pertama yaitu adalah ketahanannya. Yang kedua, bentuk dan warna yang menarik, karena kita tahu ketika masih di tahap sekolah dasar, anak akan merasa senang dan tertarik jikalau bentuk dan warna dari alat peraga itu menarik. Kemudian, sederhana dan mudah dikelola. Kemudian, ukurannya sesuai, tidak terlalu besar untuk anak sekolah dasar dan tidak terlalu kecil. Kemudian, sesuai dengan konsepnya. Jadi, dengan menggunakan alat peraga, tidak beralih konsep dasar dari pembelajaran. Kemudian, mempermudah pemahaman dan dapat dimanipulatif. Nah, dapat dimanipulatif ini artinya alat peraga tersebut dapat diraba atau dipegang, dipindahkan, dimainkan ataupun dipasang, sehingga siswa juga menjadi lebih aktif. Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat. Kami juga tidak lupa membuat daftar pustaka. Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat. Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat. Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat. Hair and hips and chin and cheeks. Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat. Setelah kita mendengarkan pembahasan tentang kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Rina menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis permainan atau kegiatan yang menarik dengan menggunakan alat peraga yaitu lidi untuk meningkatkan keterampilan berhitung peserta didik kelas 1 SD. Pendekatan ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menekankan peran pengalaman konkret dalam pembelajaran anak-anak. Dalam tahapan konkret operasional, pada usia kelas 1 SD, anak-anak lebih belajar melalui alat peraga. Hal ini membuat anak-anak memahami konsep matematika secara konkret. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin memberikan komentar, kritik, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.